Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Ramadan dari Fakultas Teknik Komunikasi Informatika Sistem Informasi. Saya ingin menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Change Management. Yang nomor 1, soalnya berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Yang A, perubahan tidak berencana. B, perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Nomor 1, saya menjawabnya dengan perubahan berencana atau perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak yang menghendaki perubahan atau pihak yang membuat perubahan berencana dinamakan agent of change, yaitu orang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lembaga masyarakat. Contoh dari perubahan berencana ini adalah saat ini kan ada penyakit virus COVID-19. Dengan itu pemerintah berupaya untuk melakukan perubahan demi kesehatan masyarakat dengan cara mengadakan vaksinasi yang merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, perubahan tidak berencana. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Perubahan tidak berencana berlangsung di luar perkiraan dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini sering membawa masalah yang memicu kekacauan atau kendala dalam masyarakat. Contoh dari perubahan tidak berencana ini misalnya kayak pembangunan bertingkat di Jakarta tanpa memperdulikan keseimbangan lingkungan, menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana. Dan juga semakin sempitnya daerah serapan air di Jakarta menyebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini yang terjadi banyak banjir di Jakarta. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini pertanyaannya, sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Yang nomor 2 ini saya menjawab tahap 1, identifikasi perubahan. Tahap ini merupakan tahap paling menentukan dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut mesti mengenal perubahan apa yang akan dilakukan terjadi ke depannya. Tahap kedua ini perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dilakukan analisis mengenai pendalaman dalam organisasi, baik berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. Tahap ketiga yaitu implementasi perubahan. Dalam tahap ini akan terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Tahapan yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Diperlukan data lengkap untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diumpan balik kepada tahap 1 yaitu identifikasi perubahan, sehingga dampak dari perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. Yang soal nomor 3 yaitu coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Di sini saya menjawab yang pertama, kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua, dekat dengan pelanggan. Yang ketiga, otonomi dan kewirausahaan. Yang keempat, produktivitas melalui orang. Yang kelima, berorientasi pada nilai-nilai yang nyata. Berikutnya nomor 4, pertanyaannya bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi? Di sini saya menjawab yang pertama, mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua, menentukan implikasi dari tren tersebut. Yang ketiga, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi.
serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat dan kuat. Yang keempat, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel yang melepaskan energi dan semangat orang. Yang berikutnya, menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan yang akan datang. Hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Yang berikutnya, berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan, yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Dan pertanyaan yang terakhir ini di sini adalah sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Di sini saya menjawab ada beberapa tantangan perubahan. Salah satunya ini pendidikan dan komunikasi. Penjelasan secara tuntas latar belakang, tujuan, akibat dari diadakan perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, misalnya ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Berikutnya, partisipasi, ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitas atau fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Berikutnya, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Berikan pelatihan-pelatihan memang agak memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Berikutnya, negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil atau mempunyai power yang cukup besar pada organisasi tersebut. Misalnya dengan serikat pekerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka semua. Baiklah, itu sekiranya itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan UTS Change Management ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.